Halo, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Telkom Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membuat video resume ini. Perkenalkan, nama saya Bagus Setur Putranto, lulusan baru dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Manajemen, Bidang atau Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Saya memiliki keterampilan yaitu analisis komunikasi serta pengalaman kepemimpinan saat bekerja di bidang atau sektor pendidikan. Saya sangat memiliki ketertarikan terhadap bidang atau peran sumber daya manusia seperti training and development, human resource information system, dan juga manajemen kinerja. Namun, di sisi lain, saya juga memiliki ketertarikan terhadap administrasi bisnis. Saya sangat termotivasi untuk bisa mengikuti program pemagangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Telkom Indonesia ini. Karena saya ingin memperoleh keterampilan profesional di industri telekomunikasi dan digital, yang dimana saat ini menjadi pusat transformasi teknologi di Indonesia. Dan di sini saya ingin lebih memahami mengenai proses bisnis, budaya kerja, dan juga penerapan teknologi di bidang atau industri digital. Maka dari itu, saya ingin memperoleh kesempatan untuk bisa belajar langsung kepada profesional dari Telkom Indonesia, yang dimana hal ini bisa memberi saya bekal penting untuk mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang sangat kompetitif dan tentunya dinamis. Mengenai kegiatan saya saat ini, saya merupakan seorang lulusan baru dari Universitas Indonesia yang baru lulus di bulan Oktober kemarin. Selain itu, saya juga masih fokus untuk mengembangkan diri saya seperti di bidang bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab juga di Duolingo. Saya juga sekarang mulai belajar untuk bahasa baru yaitu bahasa Korea yang sekarang sudah di level dasar menuju menengah, alhamdulillahnya. Dan saya juga fokus untuk mengembangkan diri saya di bidang SDM tentunya seperti mengulik kembali di buku-buku manajemen sumber daya manusia dan juga melalui online tentunya. Selain itu, di masa perkuliahan saya juga merupakan anggota dari salah satu organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa di Jurusan Manajemen atau HMJM sebagai staff student dan academic staff. Lalu di masa perkuliahan saya juga sempat bekerja di sektor pendidikan tepatnya, yaitu pertamanya untuk menjadi pembina asrama. Lalu di 1 tahun kemudian saya dipercaya atau diamanahi untuk menjadi koordinator pembina asrama atau koordinator pembimbing asrama selama 1 tahun. Kemudian di tahun 2023 atau di semester 5 tepatnya, saya bekerja kembali sebagai English teacher di Brand Academy by Ruang Guru. Lalu di semester 8, saya dipercayai atau diamanahi oleh dosen saya untuk menjadi asisten dosen manajemen sumber daya manusia internasional selama 1 semester. Dan di semester 7 akhir menuju ke semester 8, saya mengikuti lomba bersama 4 orang teman saya mengikuti lomba yaitu P2M, dan saya dipercaya untuk di bidang keuangannya atau menganalisis keuangannya, di mana saya di situ cukup challenging ya karena saya sendiri di bidang SDM lebih fokusnya, sementara saya waktu lomba P2MW itu kita melakukan riset bisnis atau memulai suatu bisnis yang dimana kita memerlukan studi kelayakan bisnis dari suatu bisnis tersebut. Waktu itu bisnis kami bertitel minuman kesehatan. Nah, di situ dibagi timnya dari studi kelayakan pemasarannya, terus keuangannya dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya dipercaya oleh tim saya untuk menganalisis atau mengstudi kelayakan suatu bisnis kami itu di bidang keuangan. Namun dari situ saya belajar banyak mengenai keuangan. Begitu. Selain itu, project yang challenging menurut saya, yang sangat menantang bagi saya itu adalah ketika saya bekerja sebagai pembina asrama. Yang saat itu tiba-tiba setahun kemudian saya diamanahi untuk menjadi koordinator pembina asrama yang tentunya itu sangat menantang ya bagi saya karena selain di awal itu hanya sebagai pembina asrama saja lalu diangkat, itu kan berarti kita lebih menjadi panutan bukan hanya untuk para murid saja tapi juga untuk para
pembina asrama lainnya kan. Selain itu, project atau hal yang menantang lainnya itu di mana kita itu dituntut untuk bisa mengayomi para santri atau para siswa gitu ya, membuat mereka nyaman. Itu kan sebuah hal yang sangat melelahkan dan susah ya, apalagi di umur kita yang masih muda ini gitu, yang belum menjadi orang tua tentunya, tapi dipaksa untuk menjadi orang tua istilahnya. Gimana kita bisa membuat mereka itu nyaman berbicara pada kita tanpa ada rasa tekanan, tanpa ada rasa takut gitu, dan akhirnya kan itu tentunya bisa membuat perkembangan atau pertumbuhan mereka itu signifikan gitu ya, dan tidak tertekan oleh kehidupan asrama meskipun jauh dari orang tua mereka. Lalu untuk tools yang saya kuasai, yang pertama adalah Microsoft Office tentunya, dari Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Kemungkinan skalanya adalah 8 sampai 9 di Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Lalu selanjutnya saya juga sempat mengambil sertifikasi SAP untuk HCM atau Human Capital Management pada saat waktu kuliah, dan memperoleh grade atau skor di 85,00. Eh, Mungkin sekitar 8 sampai 9 ya kemampuan skalanya. Lalu juga saya sempat mengambil sertifikasi SAP Overview, di mana kita mempelajari SAP dari bidang SDM, keuangan, operasional, dan juga pemasarannya. Di saya mendapat grade atau skor sekitar 77,14. Oh ya, 77,14. Eh, Skalanya kemungkinan berarti sekitar 7 sampai 8. Baik, sekian perkenalan dari saya dan terima kasih.